5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan beribadah dalam saat teduh bersama WAFM, We Are for Murtadin, WAFM, di mana kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, juga kita akan berdoa, lalu kita akan membaca Alkitab firman Tuhan, kita akan mengulas, menguraikan, dan juga menyampaikan rema-rema berkat rohani yang kita terima di dalam perenungan kita. Juga kita akan menerima berkat Tuhan, baik yang dari hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, yang kita uraikan dan ulas di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya ya Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, bahwa sepanjang satu pekan Tuhan menyertai kedua tangan kita, dan apa yang dilakukan oleh kedua tangan kita berhasil, puji nama Tuhan. Dan kita juga percaya kehidupan kita hari demi hari semakin menyerupai Kristus. Dan di pagi hari ini kita lebih meyakinkan apakah kita ini sungguh-sungguh umat yang mengakui Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian ini. Kami persilakan anak-anak Rumah Singgah Putri untuk memulai membuka dengan lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kami persilakan. Pada pagi hari ini kita mengangkat pujian kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang itu baik di sekitar kita. Dia tidak pernah sekali mau meninggalkan sekitar kita. Mari kita puji Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Ya, sekalian adik-adik yang akan membawakan doa dari Rumah Singgah Putri ya. Persilakan. Mari kita bersama doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa sehingga Tuhan kami boleh bangun di tempat tidur dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan pada pagi ini Tuhan kami akan membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, pengertian, apa yang telah kami baca dari isi firman ini Tuhan dapat mengubahkan, dapat tinggal, dapat menegur setiap kehidupan kami Bapa agar kami Tuhan boleh terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan pembacaan Alkitab kami pagi ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa itu live Kondek. Iya benar Bu. Itu tapi di satu channel doang. Oh. Ya, Kondek silakan. Pembacaan Alkitab yang menjadi renungan di pagi hari ini adalah Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan bacakan ayat pertama dan kedua, dilanjutkan oleh Ibu dan adik-adik ya, anak-anak Rumah Singgah Putra dan Putri. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi Anak-anak putri. Alkitabnya di mana, Kak? Soalnya ini screen-nya nggak bisa di sini. Yohanes 14. Ayat berapa, Bu? 7. Bacakan ayat 7 dan 8. Anak-anak Rumah Singgah Putri. Silakan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Itu sudah cukup bagi kami. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Kini, biarlah kita merenungkan selama 3 menit. Berikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan ya. Selama 3 menit. Sampai jam 5:17. Setelah itu, kita akan menguraikan firman Tuhan tadi. Kami persilahkan. Di dalam perenungan Bapak, Ibu, dan Saudari, mintalah pimpinan, bimbingan, dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga semakin mengerti dan semakin memaknai firman Tuhan yang sedang direnungkan. Kami persilahkan.
Amin. Puji nama Tuhan. Selama 3 menit sudah kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang kita dengar dan kita bacakan tadi ya. Kini waktunya untuk menyampaikan rema-rema ataupun menyampaikan ulasan uraian dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Mungkin Ibu Rahma mau menyampaikannya. Iya. Dipersilakan. Selamat pagi. Kita akan sharing tentang Yohanes 14. Ya, pasal ini adalah pasal yang luar biasa karena di sini ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang keilahian Yesus dan yang bicara adalah Yesus itu sendiri. Di sini dikatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya, itu satu paket. Percaya kepada Bapa dan percaya kepada anak. Ya. Orang yang tidak menghormati Bapa tidak menghormati anak. Tapi siapa yang menghormati anak, ya, dia adalah menghormati Bapa. Nah, yang luar biasa ini. Ya, ini luar biasa nih ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perhatikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus tahu di rumah Bapa di sorga itu ada banyak tempat tinggal, ya. Dan tidak ada satupun tokoh, bahkan sebesar Musa aja tidak pernah berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hai Israel, percayalah bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Nggak pernah satu tokoh Alkitab pun yang pernah berkata di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Aku pergi ke situ, ini adalah di rumah Bapa di sorga. Aku pergi ke situ, di rumah Bapa di sorga itu untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, itu betapa besarnya otoritas yang dimiliki oleh Yesus sehingga dia berani mengatakan, sebab aku pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini Yesus punya keberanian yang mengatakan, menyampaikan perkataan ini bukan main-main. Ya, aku pergi ke situ, ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ini juga sekaligus janji, ya, sekaligus janji tentang jaminan bahwa jaminan kita itu adalah di rumah Bapa di surga. Luar biasa, ya, luar biasa. Kita sudah melihat perkataan Yesus yang sudah terbukti. Misalnya tentang cara bagaimana dia akan mati. Ya, dia akan mati dengan cara dengan pertama dihina, diolok-olok, ya, lalu disalib, mati, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu terbukti terjadi dan disaksikan oleh murid-murid dan banyak orang. Begitu juga dengan Yesus berkata tentang bait suci, ya, bahwa bait suci ini nanti akan hancur. Dan itu terbukti bait suci itu hancur tahun 70 oleh penguasa penjajah saat itu, ya. Dan sampai hari ini bait suci itu belum bangun, ya, masih dalam keadaan yang hancur. Nah, disinilah sebetulnya harusnya menjadi perenungan bagi Israel. Kenapa kok mau membangun bait suci aja kok butuh sekian tahun, bahkan sampai hari ini. Ya, bahkan sampai hari ini mereka tidak bisa membangun bait suci itu. Ada sebuah tantangannya begitu besar. Jika bait suci itu dibangun kembali, ada sebuah tantangan yang sangat besar, ya, karena itu melibatkan negara lain, keyakinan orang lain. Jika bait suci itu dibangun, kita nggak kebayang itu
apa yang akan terjadi di dunia ini. Ya, pecah perang dunia kali. Pastilah itu, ya. Jadi di sini ada kepastian ya dari Tuhan kita Yesus. Karena itu tidak perlu ragu. Ya, Yesus mengatakannya dengan penuh keyakinan dan dengan otoritas tentunya. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang luar biasa nih lihat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Ya, siapa Yesus ini? Kok dia naik turun surga? Luar biasa kan? Aku akan datang kembali. Dan kita melihat ya, kita melihat bahwa ketika Yesus itu terangkat ke surga, itu disaksikan oleh banyak, oleh murid-muridnya ya, oleh murid-muridnya. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-8. Jadi ini saat-saat terakhir Yesus bersama-sama dengan muridnya, ya, di mana Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Jadi ini Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, nanti ini bahasannya ini juga udah dibahas oleh Lindsay ya di kisah para rasul tentang hari Pentakosta itu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dimulai dari Yerusalem. Karena Yesus memang datang pertama kali itu adalah di Yerusalem. Pertama-tama Injil itu memang diberitakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea, ya, jadi di seluruh Yudea dan Samaria. Jadi Injil diberitakan bukan hanya kepada orang-orang di Yerusalem, bukan hanya kepada orang-orang Israel, tetapi juga kepada orang Samaria, ya. Kita melihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu ya, di sumur itu ya, tentang perempuan itu yang sudah mempunyai 5 suami yang sebenarnya mereka juga bukan suaminya, yang membuat perempuan Samaria itu akhirnya justru memberitakan tentang Yesus, ya, dia begitu bersukacita. Jadi Injil diberitakan juga kepada orang di luar Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, lalu sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, kita melihat ya dalam pembacaan kitab-kitab yang sudah kita baca dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan ya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bicara dalam awan. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan selain itu juga Tuhan sudah beberapa kali menyatakan kemuliaannya. Bahkan pada saat Tuhan itu marah, Tuhan keluar di dalam awan yang tebal berbicara kepada Musa, kepada Harun, ya, dalam awan. Dan Yesus ini terangkat dalam awan yang menutupnya. Ya, lalu ayat 10-nya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga, dia terangkat ke sorga dalam awan, ya, awan yang menutupinya. Nah, itu juga disampaikan oleh Yesus di Matius Matius 24, ya, Matius 24. Kita lihat nanti pada waktu orang kata Mesias. Nah, ini dia. Goncang.
Di mana Bang? Ya, ini dia. Coba kita lihat dari mulai ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ya ini bicara tentang akhir zaman ya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Wow, kebayang nggak nanti? Ya, ini sebuah peristiwa yang di akhir zaman akan terjadi dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, segera, saya ulang, segera sesudah siksaan pada masa itu, ya ini terjadi di akhir zaman, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya. Betapa gelapnya ya hari itu nanti, dan bintang-bintang akan berjatuhan, ya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, 30, pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, banyak orang Islam yang tidak percaya mengatakan, oh Yesus nggak tahu tentang hari kiamat. Nah, coba lihat ini, Yesus banyak sekali bicara tentang hari akhir, di akhir zaman, ya. Di sini sangat jelas, ya. Ini masa sesudah siksaan pada akhir zaman ini. Ya, nanti Yesus akan datang dalam awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow, luar biasa. Ini seperti jadi ini juga sudah disaksikan oleh orang terdekat Yesus, yaitu ketika Yesus naik ke atas gunung bersama dengan Yohanes, Yakobus, dan Petrus, ya, di mana Yesus berubah rupa dan awan menutupinya, ya, dalam kemuliaan, ya. Jadi bicara tentang Tuhan bicara dalam awan itu bukan hanya terjadi di perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru saat itu Yesus juga sudah menyatakannya kepada murid-muridnya. Itu sebagai tanda orang yang otaknya berjalan pasti akan melihat, wow, ini apa gitu. Akan bertanya-tanya di dalam dirinya. Yesus ini siapa? Kok dia bicara dalam awan? Jadi dia nanti akan turun ke bumi di akhir zaman, ya, di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Siapa Yesus ini? Kok dia menyuruh malaikat-malaikatnya? Hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang punya otoritas untuk menyuruh, memerintahkan para malaikatnya, yaitu untuk meniup sangkakala, ya, meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, ya, ya, para malaikat itu akan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan ini pasti akan menggentarkan, ya. Makanya saya beberapa kali berkata kepada Muslim, nanti ketika Yesus itu datang, terus kamu mau gimana? Ya, kemarin kepada Fandi saya bilang, mungkin kamu bahkan tidak akan bisa berkata apa-apa. Saudara nggak bisa berkata, jangan-jangan malah terkencing-kencing karena ketakutan bahwa ternyata Yesus itu benar. Ternyata Yesus yang disampaikan oleh teman-teman Kristen itu benar. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Ya, luar biasa. Ini Yesus sendiri yang mengatakan loh, ya, bahwa dia akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan meniup sangkakala, ya, dengan bunyinya yang dahsyat. Itu pasti akan sangat menggetarkan. Ya, coba kita lihat tentang terkait yang di akhir zaman itu, yaitu bahwa tentang kedatangan Yesus, ya, kedatangan Yesus, ya, apa yang akan dilakukan oleh Yesus di akhir zaman, ya, di ayatnya yang coba di 16, aku Yesus, bukan, mengutus malaikat-malaikatku, nah sama,
Aku Yesus mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian. Di mana tuh ya kodek ya yang aku datang segera itu. Ini yo Wahyu 22 kan, Wahyu 22. Oh, Wahyu 21 ya. Loh. Ini Wahyu 22. Kok 21 nih kodek? Coba. Saya akan lihat kita akan lihat ya. Wahyu 22. Wahyu 22. Kelihatan kodek ya? Saya udah ganti nih. Kodek? Ya, Udah ganti ya? kelihatan. Oke. Kelihatan. Bagus. Oh iya, kan ayat 12. Tadi aku nyarinya ayat 22 gimana sih? Ya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, ini apa namanya? Yesus akan datang lagi nanti. Siapa Yesus ini? Dia sudah terangkat ke surga, dia sudah naik ke surga, dan dia nanti akan datang kembali di akhir zaman. Kalau tadi di Yohanes 14 itu mengatakan, aku datang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kepadamu untuk menjemputmu, membawaku ke tempat di mana aku berada. Ya, siapa sih Yesus ini, kok dia datang naik turun dari surga turun ke bumi lagi? Ini luar biasa. Ini hanya orang-orang yang pikirannya terbuka yang bisa melihat ini. Ya, ini adalah perkataan yang sangat jelas, ya, gamblang, ya. Tetapi ayat segamblang ini itu Yesus, orang-orang Islam tidak paham, tidak mengerti. Selalu iya itu seizin Allah. Yang jelas Yesus itu bukan utusan Allah. Bukan utusan Allah yang di Quran, tetapi Yesus ini adalah utusan Bapa. Utusan Bapa. Dia akan datang segera dan membawa upah, ya, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini hanya Tuhan yang melakukannya. Membalaskan, memberikan upah, ya, kepada setiap orang menurut perbuatannya, itu hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Ya. Bahkan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, wal awalu wal akhiru, yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi tidak ada keraguan tentang Yesus, ya. Bahwa dialah Tuhan, dialah yang benar, dialah yang the Lord, ya, yang rahmatan lil alamin. Itu hanya Yesus yang berani berkata bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu, yaitu tempat di mana Bapakku berada, dan aku akan datang. Ini adalah sebuah janji, ya. Saya teringat dengan sebuah lagu yang ini bunyinya. Who the Son set free, oh it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. If the Son set free, I'm free indeed. If the Son set you free, then you will be free indeed. Kalau anak sudah membebaskan kamu, maka kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Ya, why? Because we are the children of God. Lalu, in my Father's house, there's a place for me. Ya, in my Father's house, there's a place for me. Wow, that's wonderful. I'm a child of God. Yes, I am. Yeah, because we are the children of God. We are the children of God. And
Jesus will provide a place for us. Ya, dia datang ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. In my Father's house, there's a place for me. There's a place for me and you. Wow, wonderful. Thank you, Lord, to become our Father, our God, our Savior. Haleluya. Ya, itu saja kodek dari saya. Silakan. Iya, luar biasa, Bu. Kalau memang dalam pendalaman firman Tuhan, banyak hal-hal yang akan disingkapkan, banyak hal-hal yang tentang anak Allah, Mesias, Yesus Kristus. Bagaimana perkataan-perkataan Kristus menjadi air hidup yang mengalir senantiasa. Jadi kalau di perikop ini memang diperlukan iman kepada Allah, iman yang diperbarui. Kalau dimulai dari dia mengatakan di ayat yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai 14 ayat itu menggambarkan keilahiannya. Yaitu dialah anak Allah. Dialah anak Allah. Dia mengatakan yang benar-benar tentang siapa jati dirinya. Dia mengatakan apa? Janganlah engkau gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ya udah, berarti percayalah kepada Bapaknya, Allah. Dan percayalah kepada dirinya, anak Allah, Mesias, Tuhan. Jadi sungguh-sungguh Tuhan ini Tuhan yang dalam pengertian firman yang menjelma menjadi manusia. Firman yang reinkarnasi menjadi daging manusia. Sungguh-sungguh orang-orang termasuk murid-murid melihat kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus karena dia adalah firman yang sungguh-sungguh menyatakan Bapa itu kepada murid-muridnya. Termasuk di sini ada seorang yang sifatnya menanya tentang Bapa. Siapakah dia? Ada ya menanya ya. Kalau diperlihatkan ayat, oh ini, siapa ini ayat yang ke-8? Kata Filipus kepadanya, ini berarti seorang murid bertanya kepada guru dan Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi selama ini mereka mendengar guru dan Tuhan mengajar. Termasuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan itu sampai sekarang, kalau itu tetap di gereja-gereja juga diucapkan. Baik secara pribadi juga mengucapkan doa Bapa kami. Nah pertanyaannya, Filipus ini pakai pikiran logika ya, pikiran seorang manusia, pengikut Kristus ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dia mewakili dari murid-murid yang lain. Menanyakan. Meminta kepada sang guru ya. Sang firman yang reinkarnasi. Yang inkarnasi ya, bukan reinkarnasi ya. Inkarnasi menjadi manusia ini. Tentu Yesus menjawab dengan benar juga. Karena udah yakin ya sebelumnya. Yesus berkata apa jawabannya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Jadi bagaimana mengenal Bapa, tahu kepada Bapa? Kalau anaknya saja tidak kenal. Dan dalam pikiran, kamu tahu nggak? Anak Allah mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Sampai hari Sabat pun dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya, anaklah yang mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan hanya anak Allah lah yang akan menyatakan Bapa itu kepada
orang yang menanyakan sampai saat ini. Benar nggak? Oh, kembali ke ayat yang di pasal yang pertama. Ini anak Allah yang seperti apa? Orang-orang seperti Nathanael pun berkata ya, pernah ya, di ayat yang ke-49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini pengakuan. Tapi gimana ini? Pertanyaan Filipus ini mesti dijawab oleh Tuhan dan guru ya. Harus dijawab. Ini pertanyaannya. Dan di Injil Yohanes kita menemukan jawaban itu. Ya, mari perhatikan ayat yang ke-14 tentunya. Pasal pertama dan ayat yang ke-14. Coba perhatikan. Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-14. Oke, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus tadi mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, benar. Ini benar ini. Dan bagaimana orang mempercayai Bapa? Melalui anak. Baca ayat yang ke-18 dari pasal yang pertama masih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Bapa. Kan gitu ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini anak yang menyatakan. Benar-benar ini. Sangat sangat luas ya pemahaman orang-orang yang setelah membaca 13 lah ya, 13 pasal sebelumnya tentang anak Allah, Mesias. Tidak tutup orang-orang zaman itu pasti mempertanyakan hal yang sama tentang iman yang baru ini. Wah, ada iman yang baru nih. Orang kan menanya, ini ada perkataan seorang Yesus dari Nazaret mengatakan ini, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu dia mengatakan lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sementara pertanyaan Filipus dia harus jawab dengan berkata begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Gimana nih? Murid tidak mengenal gurunya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini pertanyaannya. Malah balik bertanya ya. Gak percaya nih kepada anak Allah kali ini. Filipus. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi hanya anak Allah yang melakukan pekerjaan Bapa. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan daripada itu ya, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa ini, perkataan ini. Ini bagaimana? Ini menggambarkan bagaimana penggambaran siapakah Yesus sesungguhnya. Tadi Bu Maya sudah kasih tahu. Apa itu dalam penjabarannya, penjelasan uraian itu. Menampakkan bahwa benar-benar banyak tempat tinggal di
di rumah Bapaknya Yesus Kristus, kan gitu. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Dan pengikut-pengikut Kristus mendapatkan keyakinan, iman yang baru. Mereka harus mengenal Bapa dan Anak. Tidak mungkin ya, hanya bagaimana? Kan anak Allah, anak tunggal Allah yang bisa melihat Bapa, yang menyatakannya juga Dia. Jadi ini mengingatkan orang-orang bahwa jawaban terhadap pertanyaan orang yang masih sampai sekarang menanyakan, siapa Bapa? Siapa Bapa? Saya pribadi pasti mendapatkan pengetahuan dan motivasi dan juga keyakinan iman bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan yang benar-benar hidup, gitu ya. Dia bukanlah hanya, wah Tuhan, kau ini siapa? Loh, saya setiap hari mungkin lebih banyak berpikir, tapi saya juga tidak hanya berpikir dengan pengetahuan. Oh, ini menggambarkan apa ya perkataan-perkataan Kristus? Karena Kristus juga mengatakan, di mana aku berada. Ya, di mana aku berada. Ini menjelaskan bagaimana membuat kita tahu sebenarnya surga itu juga berada di mana. Di ayat yang pertama kedua itu saling berkaitan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Sungguh di tempat di mana aku berada. Nah, ini tadi poinnya. Di mana, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan baik. Inilah bahasa ya. Bahasa yang menyangkut tempat ini, kita harus tahu kepastian bahwa kehadiran Kristus itu sebenarnya terus-menerus di tengah-tengah umatnya. Bayangkan aja. Ini perkataan guru dan Tuhan kepada murid-murid, ya, memastikan kepada murid-murid bahwa kehadiran Kristus Yesus terus-menerus di tengah-tengah umatnya selama mereka di dunia ini. Anda di dunia, murid-murid, Anda itu percaya kepada Kristus yang maha hadir terus-menerus. Ini dia sudah menjawab pertanyaan Filipus ini. Tapi kenapa Filipus masih menanyakan Bapa? Padahal mereka tahu Kristus di bumi ini selama 3,5 tahun. 3 tahun. Ya, 3,5 tahun lah ya. Lebih kurang. Dan apakah tidak meyakinkan Filipus? Ini anak Allah. Anak Allah yang tadi duduk di pangkuan Bapa, ya, di pangkuan Bapa ya, dan dia yang menyatakannya. Luar biasa sebenarnya ini perkataan Kristus. Walaupun ada juga orang yang masih melihat persoalan ini. Apa persoalannya? Contohnya tadi Filipus. Sekarang mari perhatikan orang yang seperti Thomas. Kata Thomas kepadanya, apa yang ditanyakan Thomas? Ini harus dijawab. Kata Thomas gini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan murid lagi nih. Tapi Yesus menjawab begini. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku. Mengenal aku di sini maksudnya mengenal Kristus Yesus. Pasti kamu mengenal Bapakku. Udah jelas ini. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Benar-benar ini jawabannya. Jawaban Kristus yang membuat murid juga pasti mendengar jawaban ini.
Percayalah. Ini persoalannya adalah percayalah. Apakah orang sebelum melihat bisa percaya? Setelah melihat pun orang percaya. Persoalannya selama ini kehadiran Kristus itu sudah benar-benar nyata di antara murid-murid. Itu dia. Persoalannya percayalah kepada Bapa, kepada Anak. Nah, suatu waktu, mungkin di pasal-pasal berikutnya kita akan mengenal pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, ya, Ruach HaKodes. Tapi di saat ini, yang dinyatakan oleh Anak adalah Bapa. Siapa Bapa? Jadi benar-benar ini harus memahaminya, tidak bisa dipisahkan. Gimana? Apabila kamu sudah mengenal aku, sebagaimana sudah terjadi, ya, murid-murid makin lama makin mengenal Anak Allah, yaitu Kristus. Dan anak murid-murid juga akan mengenal Bapa. Tapi pertanyaan itu, ya gimana ya? Kalau tadi kelihatan harus berpikir secara objektif, ya. Mungkin ini pertanyaan yang dialami oleh berdasarkan pemahaman objektif murid-murid ini. Oh, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mari coba kita mundur lagi ke kitab-kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama ada Keluaran 33 ayat 18. Saya mau bacakan dulu. Keluaran 33 ayat 18. Apa yang dikatakan? Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Berarti ini juga Musa pernah menanyakan hal yang seperti ini, ya. Seperti juga seorang murid juga bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, biar percaya, ya. Dan Musa pernah juga mengalami hal yang sama, dan dia menanyakan itu. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, perhatikan ayat yang sesudahnya. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ya, maksudnya ini juga pengalaman yang memang orang harus tahu. Ya, Filipus di sini menganggap dirinya sudah mengenal Allah sepertinya, ya. Tetapi bukan sebagai Bapa. Ya, beda ini. Filipus tahu, ya, baca kelima kitab Taurat Musa. Oh, dia tahu Allah itu apa. Elohim, ya. Allah bangsa Israel. Tetapi bukan sebagai Bapa. Di sini hanya anak Allah yang menyatakan Bapa itu. Nah, sebenarnya sesungguhnya Yesus juga berbicara tentang Allah bangsa Israel. Telah sekian lama. Sebenarnya kita harus tahu di ayat sebelumnya juga. Memang ada, ya, telah sekian lama. Telah sekian lama Filipus. Telah sekian lama. Nah, ini kan kalau mereka harusnya tahu siapa Bapa. Coba di misi, ini benar-benar biasa kalau Kristusnya memang menyatakan Bapa, ya. Coba buka lagi. Jadi mungkin kita harus tahu. Yohanes pasal 10, karena ini udah lewatin pasal 10. 10 ayat 30, apa yang dikatakan Kristus? Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi tidak terpisahkan lagi. Nah, mestinya setelah jawaban ini, orang-orang yang seperti Filipus ini menanyakan Bapa, pastilah Filipus percaya, kan gitu, bahwa di antara Bapa dengan Anak ada ikatan, kesatuan, ikatan hidup. Dari kesatuan di antara Anak dan Bapa itu muncullah apa yang Yesus katakan kepada mereka semua. Karena memang ada kesatuan di antara Anak Allah dengan Bapa. Ya, benar-benar ini sebenarnya misi semua orang Kristen juga
mengungkapkan seluruhnya tentang perkataan-perkataan Kristus, ya kan gitu. Ini merupakan akar juga disinilah. Oh, tadi saya udah bacakan ya, Yohanes pasal pertama ayat 18. Misi Kristus itu sebenarnya ini juga menyatakan siapakah Sang Bapa. Ya kan dia sudah sebutkan di pasal 10 ayat 30. Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Lalu di pasal yang 18, mari diulangi lagi ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Biasa bukan? Berarti Anda yang mengenal Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah mengetahui siapa ini Bapa. Apalagi murid-murid zaman itu tahu apa yang diperbuat oleh Kristus. Membuktikan, menjadi pembuktian pekerjaan-pekerjaan Bapa, hanya anak yang lakukan. Bapak benar-benar nih soal ini yang perlu. Wah, senang semangat. Makanya ada satu ini ya. Apa kalimat di ayat 11? Ini yang Yohanes 14 ayat 11 tadi. Ayat 11 saya baca. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Coba apa yang Yesus lakukan selama 3 tahun di muka bumi ini? Banyak ya. Dan inilah pengungkapan jati diri Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah. Perlu pembuktian-pembuktian. Dan Yesus membuktikannya. Dan malah di ayat 12 dia mengatakan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, tidak terbatas, hanya tanda-tanda mujizat yang dibuat Yesus pada zamannya. Wow, ada ya. Tapi inilah, mungkin manusia akan ada keterbatasan. Tapi Kristus yang adalah anak Allah, menyingkapkan siapa Bapa, menyingkapkan juga siapa dirinya. Dia menjawab, nah di pasal-pasal berikut kan, tunggu saja waktunya. Nah, dialah yang akan menjawab doa-doa Anda, dialah yang akan mengutus Roh Kudus. Jadi itu dia. Jadi jangan lupa ya, setiap Anda berdoa, minta. Ada permintaan ya, itu pasal yang sama, masih pasal 14. Apa yang Yesus katakan tentang ruang lingkup doa ya? Dialah yang menjawab doa Anda. Kenapa? Makanya dikatakan di sini. Sebab aku dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan. Ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah landasan doa kita orang percaya. Kita melandaskannya di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Dan dia berjanji, aku akan melakukannya. Ini ada kepastian. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini tercapailah tujuan doa. Benar-benar. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudari. Udah jam 6. Nah, besok kita lanjutkan lagi ya. Baik, di akhirnya ini ada satu lagu pujian. Di akhir ada satu lagu pujian. Nah, ini judulnya. Sebentar. Yesus kau kebenaran. Ibu dan Saudari, menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
bagimu, bagimu. ku Tetap tetap menyembahmu. menyembahmu. Dunia tak Dunia tak bisa jauhkanku jauhkanku dari dari kasihmu. kasih-Mu. Selama ku hidup hidup bagimu. bagimu. Mataku tetap Tetap memandangmu. memandangmu. Dunia tak Dunia bisa tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari dari kasihmu. kasih-Mu. Dari awal lagi, Kode. Oke. Yesus, kau Yesus, kau kebenaran kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak Dunia bisa tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dari kasih-Mu. kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Bahkan Engkau datang kepada kami untuk menyelamatkan kami. Kami yang tidak mengenal-Mu. Engkau datang, Engkau selamatkan, Engkau bebaskan dari kungkungan kuasa dosa. Kau berikan kami kesembuhan. Kau balut luka hati kami. Kau memberkati kami. Bahkan Kau melindungi kami. Bahkan selama masa pandemik ini Tuhan. Kasih-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata. Banyak di antara kami yang sakit, tetapi kami tetap survive. Oleh karena Engkau menyertai kami. Oleh karena Engkau hadir dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Bahkan apa yang tidak terkatakan oleh mulut kami, Engkau mengetahuinya. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sejati. Engkaulah the true rahmatan lil alamin itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan
memperkenankan kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran-Mu. Yesus adalah Tuhan, keselamatan sejati itu ada di dalam Engkau. Layakkan kami Tuhan, ampuni jika selama ini di dalam percakapan diskusi kami dengan Muslim mungkin kami mengatakan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami, kuduskan kami dengan darah-Mu, dan layakkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini hari yang luar biasa bagi setiap kami yang ada di Zoom ini, begitu juga dengan saudara-saudara yang mendengarkan baik di YouTube, di FB, maupun di media lainnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami panjatkan, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, ucapan berkat imam. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Berkatnya atas Israel dan atas semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Selamat Haleluya. hari Selamat. Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kasih Kodek. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih. Siapa nih? Ada Mumbuni Agustin. Iya, Bu Rama. Mumbunan.